Pertanyaan selanjutnya, kalau kematian mengerikan, bagaimana dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah selalu merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan? Mohon penjelasan dari firman Tuhan ini. Kematian mengerikan, lalu bagaimana dengan Allah merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan? Itu ayatnya di Yeremia ya. Mari kita lihat latar belakang ayat itu supaya kita bisa tahu maksudnya seperti apa. Itu Yeremia pasal 29 ya. Ayatnya yang ke-11 ya. Kalau kita lihat ayat 11 dia bilang begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau memang ada kematian mengerikan seperti Stefanus meninggal, itu kan mengerikan tuh, dirajam dengan batu sampai mati, itu mengerikan. Petrus disalib terbalik, itu mengerikan. Paulus menurut sejarah kepala dipenggal putus kurang lebih antara tahun 66 atau 67 Masehi. 3 atau 4 tahun sebelum Jenderal Titus datang menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Ya, atas Tita Nero, Paulus kepalanya dipenggal putus. Lalu orang-orang percaya di zaman Idi Amin di Uganda misalnya ya, bagaimana mereka didorong di jurang karena mereka disuruh berjejer, lalu ditanyai Yesus atau Idi Amin, Yesus atau Idi Amin. Pilih Yesus, dorong. Pilih Idi Amin, lolos. Dan akhirnya banyak orang yang mati karena memilih Yesus. Tapi di kemudian hari, tentara-tentara yang mengeksekusi orang-orang tersebut kemudian bertobat. Kenapa mereka bertobat? Karena sementara didorong, itu orang-orang sementara jatuh menuju batu cadas di bawah, dan itu pasti ceberei tubuh mereka. Tapi saudara lihat, mereka sedang menyembah Allah. Dan menurut sejarah akhirnya banyak orang, tentara-tentara yang eksekutor itu selamat. Mereka karena kagum dengan iman orang-orang yang didorong itu. Ya. Nah, itu semua secara manusia jelas kecelakaan ya saudara-saudara. Mengerikan. Ya. Kematian itu mengerikan sekali. Tetapi bagaimana dengan Yeremia 29 ayat 11? Menurut saya Anda harus tahu konteks ini ya. Konteks ini justru ini Tuhan bilang Tuhan rancang bukan rancang kecelakaan. Tapi ini dikaitkan dengan pembuangan ke Babel. Anda bisa bayangkan itu ya. Ayat 10-nya bilang begini. Kalau mau lihat belajar Alkitab itu, lihat konteks dekatnya atau konteks sebelum atau sesudah, itu sangat membantu kita memahami. Ayat 10 dari Yeremia 29. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi ternyata rancangan itu akan dikatakan indah, bukan kecelakaan, bukan berarti tidak ada kepahitan, kesakitan, bukan. Anda lihat ini kasus mereka dibuang ke Babel dulu. Nanti mereka dijanjikan pemulihan. Nah, bagi orang percaya kan kita juga dijanjikan bahwa Filipi 1 ayat 29 mengatakan kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Dia, kepada Yesus, tapi juga untuk menderita untuk Dia. Nah, menderita untuk Dia itu yang seperti yang saya contohkan itu. Stefanus, Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes Pembaptis. Bahkan menurut tradisi orang Yahudi, Yesaya itu mati digergaji bagi dua. Digergaji. Saudara, jadi memang kasus kematian yang seperti apapun, saya pikir itu sudah dirancangkan. Dan tidak bertentangan dengan ayat ini. Dan memang sudut pandang orang Kristen itu beda. Sekalipun kelihatannya mengerikan, tapi sebenarnya itu mendatangkan kebaikan. Ya, apalagi orang percaya itu wajib kita menderita supaya kita melihat kemuliaan Allah. Saya tunjukkan di dalam surat Roma ya, anak-anak Tuhan harus paham ini. Jadi kadang-kadang ada pendeta yang demi bikin nyaman orang, dia tidak khotbah ini.
Supaya kesannya Kristen itu aman-aman. Oh, tidak bisa. Itu penipuan. Ya, jangan hanya demi perasaan orang Anda tutup firman. Tidak boleh. Santai aja, sampaikan. Kalau Tuhan yang izinkan, masa dia tinggalkan kita bergumul sendiri? Tidak mungkin. Ya. Roma pasal 8 mulai ayat 14 itu dikatakan begini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi menderita di sini jangan lihat sebagai kecelakaan. Ini bagian dari keindahan. Proses menuju keindahan, kemuliaan yang Allah janjikan itu. Jadi ya menurut saya, mungkin bagi dunia mengerikan. Bagi kita bisa pakai istilah mengerikan. Tapi sudut pandang anak Tuhan, sebenarnya di balik kengerian kita itu ada rancangan Allah yang indah. Maka memang betul ayat yang saudara singgung tadi, rancangan Tuhan pasti bukan rancangan kecelakaan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kehendak Tuhan itu kan ada dua ya. Ada kehendak Tuhan yang dinyatakan dan ada kehendak Tuhan yang disembunyikan. Ya, itu ada di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29. Sekali lagi, kehendak Tuhan itu ada dua. Ada kehendak Tuhan yang bersifat dinyatakan dan ada yang bersifat disembunyikan. Ulangan 29 ayat 29 berbunyi, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Ada dua nih, saudara perhatikan. Ada kehendak Allah yang disembunyikan dan ada yang dinyatakan. Yang disembunyikan itu contohnya apa? Contohnya kedatangan Yesus yang kedua. Itu kita tidak tahu kapan. Kita meninggal kapan? Itu juga kita tidak tahu. Ya, ini kehendak Allah yang tersembunyi. Makanya saya kemarin bikin video seputaran bagaimana sikap orang Kristen melihat kecelakaan maut seperti yang dialami oleh Vanessa Angel dan keluarga sehingga dia dan suami meninggal dunia. Ya, ini juga tersembunyi. Kita tidak tahu tanggal mati kapan, cara mati bagaimana. Itu semua sudah diskenariokan oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, itu sudah skenario Allah. Saudara catat itu ya, supaya kita nih tahu, oh ternyata bukan hanya tanggal mati, cara mati seseorang, itu juga sudah dinubuatkan. Supaya membantu, saya coba tambah dengan ayat yang lain. Nanti baru saya mau tanggapi saudara punya pertanyaan ini. Kira-kira yang saudara tanyakan itu lebih kaitan kepada hal yang tersembunyi atau hal yang dinyatakan. Ya, saya bacakan dulu bagaimana nubuatan Tuhan Yesus seputaran kematian Petrus ya. Petrus ini pernah berjanji mau meninggal lah, mau masuk penjara lah. Pokoknya mau setia dengan Yesus, tahu-tahu ujung-ujungnya menyangkal. Dan Tuhan Yesus memberi kesempatan kedua, dan di situ Tuhan Yesus menubuatkan tentang kematian Simon Petrus. Itu di Yohanes 21 ayat 18 sampai ayat 19. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Ini nubuatan. Engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Garis bawahi.
Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Berarti kekasih Allah bukan hanya waktu kematian kita, tapi cara kematian kita pun ditentukan oleh Tuhan. Makanya ayat ini, saudara-saudara, mengatakan bahwa nanti engkau mengulurkan tanganmu dan diikat. Itu bicara tentang penyaliban yang akan dialami oleh Petrus. Dan kita tahu menurut sejarah, mayoritas penafsir mengatakan bahwa Petrus mati di Roma dengan cara disalib. Tapi pada waktu dia mau disalib, kepala di atas kaki di bawah, dia berkata kurang lebih, dia bilang, saya tidak mau seperti guru saya tidak layak. Guru saya lebih hebat. Kalau dia disalib kepala di atas kaki di bawah, saya mau disalib terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Itu yang Simon Petrus alami, kekasih Allah. Dan ini juga mengingatkan kita sekalian, bahwa memang itu semua ada dalam rencana Allah. Jadi urusan kita ya takut akan Tuhan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan saudara nih, apakah orang yang kita doakan tidak bertobat itu Tuhan keraskan hatinya atau bagaimana? Saya mau jawab bahwa itu tersembunyi. Kita betul ada contoh-contoh seperti Yudas yang ditetapkan untuk binasa ya. Kenapa saya ngomong itu ada dasar. Saya ngomongnya harus dengan dasar karena takutnya kalau asal lewat saja begitu nanti jemaat bertanya-tanya. Padahal ini adalah sesi tanya jawab. Jadi harus betul-betul dengan dasar yang kuat ya. Yohanes 17 ayat 12 dalam doa Yesus dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah ini jelas secara eksplisit ya doa Yesus bahwa ada salah satu dari 12 murid yang ditentukan untuk binasa dan kita sudah tahu orangnya adalah Yudas Iskariot. Nah kekasih-kekasih Allah, memang kalau di dalam Alkitab ada kasus di mana Tuhan membukakan sesuatu yang tersembunyi itu. Dan ingat, itu hanya diketahui oleh para penulis Alkitab. Itu kepercayaan yang istimewa yang Tuhan beri kepada para penulis Alkitab. Untuk sekarang ini saya yakin sekali tidak ada pendeta yang tahu atau bisa menghakimi, atau bisa menunjuk bahwa oh kalau yang ini kayaknya masuk neraka, kalau yang ini kayaknya masuk surga. Saya pikir pendeta tidak punya kuasa untuk itu. Ya, kalau orang masuk surga pun kita tahu setelah kita lihat pertobatannya, pengakuannya, dan tentu kesetiaannya. Dan ingat, kesetiaan seseorang itu ya, tidak bisa dilihat dari awal-awalnya semangat, tengah-tengah semangat, lalu berakhir hilang. Tidak bisa begitu. Yang namanya kesetiaan itu harus dilihat sampai akhir. Makanya saya percaya bahwa anak Tuhan yang sejati, yang betul-betul percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada dalam dirinya, entah nanti dia meninggal bagaimana. Ya, entah nanti dia meninggal bagaimana, meninggal baik-baik atau kecelakaan. Ya saya tidak tahu. Yang pasti yang saya bilang tadi, itu tersembunyi tapi sudah diatur. Seperti kita lihat peristiwanya Angel Vanessa dan suami ini, saya percaya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Jangankan Angel Vanessa dan suami, Anda pernah ingat dulu kasus pesawat hilang Adam Air? Anda tahu penumpangnya itu paling banyak apa? Pendeta. Hilang sampai sekarang. Jadi bukan masalah ini orang percaya atau bukan orang percaya. Pendeta sekalipun kekasih Allah, ya, kalau memang Tuhan tentukan dia meninggal jatuh dari pesawat, pasti habis. Sekalipun dia pendeta. Apakah dia masuk neraka? Tidak, bukan masalah masuk neraka. Orang percaya Yesus masuk surga. Tapi orang percaya Yesus pun bisa ditentukan dengan kematian-kematian mengerikan seperti yang nubuatan Petrus tadi. Saya yakin kematian Stefanus itu diatur.
oleh Tuhan. Kematian Yohanes Pembaptis kepala dipenggal putus itu dikaruniakan oleh Allah. Kematian Yakobus saudara Yohanes anak Zebedeus itu juga mati mengerikan. Belum lagi yang sejarah Thomas ditombak mati di India. Belum lagi yang Markus ditarik dengan kuda sampai mati. Lukas mungkin digantung di Yunani. Dan masih banyak kematian-kematian mengerikan. Bapak Ibu, saya bisa buktikan dengan dasar kitab suci bahwa itu memang ditentukan. Makanya ada istilah rohani bilang, ada kematian yang namanya kematian martir. Ya. Ini saya contohkan hal-hal yang tersembunyi. Karena penanya ini sedang bertanya sesuatu yang menurut saya ini tersembunyi. Kita tidak tahu Tuhan tegarkan siapa, Tuhan pilih siapa. Makanya saya melebar dan mengaitkan. Termaksud kematian kita kapan dan seperti apa, kita tidak tahu. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Mari saya tunjukkan dasar ayat bahwa orang yang mati dibunuh sekalipun itu memang ditentukan oleh Tuhan. Wahyu pasal 6 ya. Ayat 9 dan ayat 10 ini jiwa-jiwa mereka yang sudah di sorga, yaitu jiwa-jiwa dari orang yang mati martir atau dibunuh karena kebenaran. Dan nanti kita lihat ada keterangan bahwa ternyata ada orang lain lagi yang harus mengalami itu. Dan mereka yang sudah meninggal dahulu ini harus menunggu. Nanti mereka rame-rame, khususnya yang mati meninggal secara martir. Ya. Wahyu pasal 6 mulai ayat 9 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Lalu ayatnya yang ke-10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Ayat 11 bilang begini. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan. Apa yang dikatakan kepada mereka? Bahwa mereka, garis bawahi, bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Hingga, garis bawahi, genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan, berarti belum, akan, yang akan dibunuh sama seperti mereka. Anda lihat, berarti memang ada orang yang sudah ditentukan mati martir. Kita tidak tahu siapa. Apakah itu saya? Saya tidak tahu. Ikut saja kehendak Allah. Tapi yang pasti kalau Tuhan sudah tentukan, tidak bisa tidak. Kau mau lari kemanapun, kalau Tuhan sudah tentukan kau mati martir, pasti kau mati martir. Kau khotbah sekeras apapun, kalau Tuhan tentukan kau nanti mati baik-baik, kau pasti mati baik-baik. Salah satu rasul yang dipercaya tidak mengalami mati yang mengerikan adalah Yohanes, penulis Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, dan penulis Wahyu. Itu matinya tidak apa-apa. Walaupun pernah ada sejarah, dia sempat kayak mau digoreng hidup-hidup di satu kuali atau orang Kuba mentacu yang besar, tapi tidak sedikit pun yang terluka, padahal minyak panas. Nah, jadi kekasih Allah jelas ya bahwa itu rahasia. Kematian pun ditentukan oleh Tuhan, baik tanggalnya maupun cara matinya. Nah, sekarang saudara-saudara, Anda bilang, Anda mendoakan kasih orang ini, apakah Tuhan tegarkan hatinya? Saya tidak tahu. Karena faktanya ada yang tersembunyi. Jadi bagaimana caranya? Ya kita doakan terus. Karena Ulangan 29 ayat 29 mengatakan bahwa ada yang dinyatakan, tapi ada yang tersembunyi. Bisa saja hari ini kita melihat orangnya jahat sekali. Tapi bisa jadi dia seperti Paulus. Saudara mengerti maksud saya? Kita lihat jahatnya luar biasa. Tapi ujung-ujung Tuhan tangkap dia, Tuhan selamatkan dia, Tuhan pakai dia. Sedangkan kita lihat ada orang yang, di gereja terus ya. Duduk di bangku majelis terus. Tapi bisa jadi dia Yudas. Saudara mengerti maksud saya? Nah kita tidak tahu. Makanya saya bilang tadi, kalau ada hal-hal yang dibukakan seperti kasus Yudas, kasus Firaun, ya, kasusnya Petrus saya singgung juga tadi, terus data-data tentang ada orang yang meninggal,
Kita tahu bahwa ada orang yang akan meninggal dibunuh, tapi siapa dia? Saya pikir tidak ada pendeta yang tahu. Jadi kita jangan tebak-tebak, jangan menghakimi, membabi buta. Saya yakin itu tidak dikasih tahu kepada kita, kekasih Allah. Ya, oleh karena itu, maka kita kuncinya ya kita mendoakan saja orang-orang sekitar kita. Saya beritakan Injil sungguh-sungguh supaya bolong bertobat, ya bertobat. Supaya kalaupun bagaimana kita mati itu bukan urusan. Yang pasti kita tahu kita masuk surga. Sekali lagi, cara mati kita bagaimana terserah Bapa. Bapa sudah atur yang terbaik. Tapi yang kita tahu kita meninggal pasti masuk surga. Titik. Ya, makanya itu orang-orang di Wahyu pasal 6 ayat 9, 10 dan 11 itu sudah di surga. Mereka meninggal karena kebenaran sudah di surga. Makanya Paulus bilang, aku hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi saudara yang percaya Yesus, pertahankan imanmu. Yang belum percaya Yesus, percaya Yesus sungguh-sungguh. Lalu jangan berhenti menginjil, jangan berhenti mendoakan. Karena bagi kita mungkin orang itu keras sekarang, tapi jangan sampai dia diubahkan. Ya, itu jawaban saya, kiranya bermanfaat. Tuhan berkati.